Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sedang proses analisa ya. Ini unitnya Aerox. Kendala jika didiamkan 2 hari itu baterai selalu drop ya. Untuk proses pengecekan arus bocor, kondisinya seperti ini ya. Untuk pemasangannya itu multimeter. Jadi posisinya saya menggunakan multimeter seperti ini. Jadi bisa teman-teman nantinya tiru ya. Posisinya perhatikan ya. Ini di skala ampere ya. Ini untuk nilainya cukup tinggi ya. Harusnya itu normal di 0,00 harusnya ya. Ini 0,082 ya. Sekitar mungkin 8 miliamperan lah ya. 82 miliamperan ini. Ini kalau didiamkan terus menerus walaupun kondisi tidak hidup, ini biasanya 2 hari itu habis ya baterainya. Kita coba dulu untuk analisa ya. Ini kondisi awalnya seperti ini. Nanti kita coba tes lagi setelah kita lakukan pemeriksaan dan perbaikan. Oke, ini setelah tadi proses pemeriksaan. Setelah kita cabut soket SCU di sini ya, ini ampere sudah tidak naik ya, karena yang selalu standby itu kan SCU-nya ya. Kita coba lihat saja di sini untuk ampernya, bisa teman-teman lihat ya. Sudah tidak ada ya keluar arus. Untuk SCU-nya ternyata ini agak blur, mohon maaf. Entah ya, intinya bekas dibongkar, ini seperti korosi atau gimana ya. Ini pada kerak-kerak putih-putih begini, dan kondisinya pun sepertinya pernah dibongkar atau diservis ya, karena di sini ada kawat jumper ini sepertinya. Biar nanti juga video ini sebagai bukti konfirmasi ke pemiliknya ya, bahwa permasalahannya itu di SCU di sini ya. Nanti kita coba eksekusi dulu untuk permasalahannya, mudah-mudahan berhasil. Oke kawan, ini sedang proses pengetesan apakah masih terjadi untuk arus bocor ya. Ini setelah kita cari tahu penyakitnya, kita coba testing saja. Bisa, mohon maaf ya, seperti ini ya. Ini skalanya skala ampere kawan ya. Probe-nya dipindah ya di sini. Oke, untuk ini seperti ini kawan. Nah, untuk probingnya ya, bisa kawan-kawan lihat sendiri ini perbedaannya. Di sini 0 ya. Kemarin malam itu di 80 miliamperan ya dia. Ini kalau kita tombol ini pasti dia naik kawan, arusnya. Oke. Nah, oke, ini naik. Dia sekarang tidak langsung membuka ya, karena kita hubungkan itu dengan ini ya, dengan aki. Nanti kita coba saja ketika ini terhubung terminalnya itu dengan negatifnya itu setelah terkoneksi dengan baik ya. Kita lanjut dulu kawan. Oke, assalamualaikum kawan. Ini masih Aerox yang kemarin ya. Yang kemarin malam kita sepilin ya. Ini soket-soket ECU udah saya cabut-cabutin, itu masih tetap ya ada arus bocor. Sampai kabelnya pun saya periksain itu, aduh, memang luar biasa ini. Jadi kita cerita dulu kawan. Ini sampai SCU pun saya bobok. SCU ini saya bobok ya. Kenapa? Karena saya merasa aneh ya dengan SCU ini, karena untuk area regulator di sini itu selalu panas. Sudah saya coba ganti-ganti pun komponen itu masih tetap ya. Ini catatan itu, ini tuh lilin kawan ya. Jadi saya itu pengen tahu area mana yang betul-betul menjadi sumber panas ya. Jadi setelah saya periksa, di sini ada resistor kawan, bentar ya.
Kita coba bersihkan sedikit. Ada resistor 270 ohm ya. Ini selalu panas ya. Mau itu keadaan aktif ataupun tidak aktif remote, ini tuh selalu panas ya. Oke, untuk cara pengetesan ketika ingin mengetahui arus bocor, semalam sudah saya buatkan ya videonya, ini video lanjutan saja. Jadi saya lepas satu-satu, ini hilang ya. Ini SGCU saya lepas dulu, itu tetap ada arus bocor. Lampu-lampu speedometer pun sama ya. Nah, saya copot-copotin solenoid, knob gitu kan. Sampai SCU-nya pun saya jumper-jumper begini masih tetap ada arus bocor ya. Nah, saya itu menemukan permasalahan di sini kawan ya. Oke, jadi sekali lagi ini hanya untuk pembelajaran ya. Jangan menilai sesuatu itu hanya dari bentuknya itu seperti ini ya, karena salah masuk lah katakanlah seperti itu ya. Bisa segala macam diganti nantinya, kabel bodi diganti, bisa SCU plus remote diganti, bahkan mungkin SGCU-nya pun ini mungkin nantinya diganti ya. Karena ini awal pemiliknya itu minta diservis SGCU-nya karena dia beralasan SGCU-nya bermasalah. Jadi setelah saya periksa mungkin ada sekitar 2-3 hari ketemulah permasalahannya itu di sini kawan. Kenapa saya bisa tahu di sini? Karena ketika saya copot ini SCU itu tidak panas ya. Dan ketika saya lihat untuk ampernya itu hampir mendekati 0 kawan ya. Nah, jadi saya fokus di area yang menjadi permasalahan. Karena dia panas selalu di daerah ini, dan ketika kita copot switchnya ini hilang ya, untuk arusnya itu hilang. Jadi disinilah saya berkesimpulan di sini permasalahannya. Setelah saya bongkar, mungkin ini sepertinya pernah diservis ya, karena tidak begitu kelihatan kawan ya. Karena ini tuh tertutup apa ya, kayak semacam silikon, seperti silikonnya CDI, cukup keras. Tapi kalau saya perhatikan sudah ada bekas seperti dicongkel atau di apa gitu ya, atau mungkin diiris. Jadi ini tadinya yang perhatikan ya, kabel warna merah ini tadinya terhubung ke pin ini kawan. Sementara kalau saya tes ini tuh kaki kanan dan kaki kiri itu terhubung langsung. Karena apa? Karena kan pin hitam ini kan koneknya langsung ke ground. Sementara yang merah ini dia 12 volt, walaupun arusnya kecil tetap dia keluar arus. Jadi seolah-olah arusnya itu bocor gitu ya. Keluhan pemilik ini 2 hari katanya itu kalau nggak dihidupin itu ngedrop kawan akinya. Jadi ini ternyata permasalahannya ada di sini. Ini saya pindahkan ke sini ya. Jadi kalau yang pin tengah ini ketika ditombol baru dia terhubung dengan ground ya. Langsung saja kita praktekkan sebentar. Saya cari dulu remote-nya, takutnya nggak kebawa. Oke, sepertinya ada remote-nya di kantong. Bentar kawan, kita ambil dulu. Oke ya, remote-nya sudah aktif. Nah, remote-nya aktif kawan ya. Sekarang bisa kawan-kawan dengarkan ya. Ini saya tombol ya. Oke, terdengar ya. Oke, sekali lagi. Oke, terdengar ya. Nah, ini sudah tidak ada arus yang mengalir lagi ke SCU atau arus balik ya, tidak ada. Karena apa? Karena di sini sudah tidak ada lelehan. Karena kalau ada arus balik itu area sini yang panas. Itu kalau kita tetesin apa ya, ini namanya lilin, dia akan meleleh perlahan. Jadi ini sekedar pembelajaran buat kawan-kawan. Jadi jangan langsung ponis ini itu ya, kita periksa lagi. Ini juga pembelajaran buat saya sendiri.
Karena ini datang kondisinya itu kabelnya sudah acak-acakan kawan ya. Jadi poin pentingnya di sini itu mungkin walaupun istilahnya kita ketemu penyakitnya itu hanya seperti ini ya, jangan dilihat bentuk atau bendanya ya, karena prosesnya itu lumayan memakan waktu, tenaga dan pikiran ya. Jadi untuk proses perbaikannya saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran buat teman-teman. Oke. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.